Ada yang unik banget dari Mas Kenzo. Jadi kalau teman-teman udah nonton video ini sebelumnya ngebahas seluruh alur cerita dari episode ke-24 dan bocoran untuk episode ke-25, ada hal yang unik. Jadi Kenzo nih seperti berat untuk melepas Mutiara. Kenzo memang nggak punya hak ya untuk melarang Mutiara pergi dari rumah. Apalagi Kenzo ini ya bukan siapa-siapanya Mutiara. Walaupun Kenzo udah mulai sayang dan juga udah mulai suka. Tapi entah kenapa Kenzo merasa pengen memperlambat semuanya, kayak apa ya, diperlama aja supaya Mutiara tuh bisa tetap lama tinggal di rumahnya dan gak perlu pergi kemana-mana. Dan ini bener-bener so sweet banget dan bikin baper. Jadi awal mulanya ketika Kenzo tuh mendengar pembicaraan antara ayah palsu Mutiara, si Firman alias Kevin, dan juga Mutiara, yang Mutiaranya curhat dan bilang kalau tes DNA tuh buang-buang uang, buang-buang waktu. Dan Mutiara udah gak sabar untuk tinggal bersama dengan ayah kandungnya. Tapi di sini entah kenapa Kenzo merasa bersalah kepada Mutiara karena seperti seakan-akan Mutiara ini tuh marah sama Kenzo karena Kenzo yang menghalangi langkah Mutiara untuk pergi sama ayah kandungnya. Nah, karena ada kesalahpahaman ini, ya udah, Kenzo pun akhirnya ajak Mutiara untuk bicara. Di sini pun juga Kenzo menjelaskan kepada Mutiara, saya nggak akan melarang kamu untuk pergi dari rumah, tapi tes DNA ini adalah jalan terbaik dan juga langkah terbaik. Kurang lebih seperti itu, karena kalau sekarang Mutiara pergi dan ternyata hasilnya negatif, mau apa? Kalau masalah biaya, masalah uang, waktu, nggak apa-apa. Kan udah dapat izin dari Aditya dan juga Kenzo, jadi Mutiara nggak perlu pikirin. Gak perlu pikirin juga omongan Rianti dan lain sebagainya macamnya, karena Kenzo pasti bakal melindungi Mutiara. Ya awalnya sih Mutiara tuh kesel, karena kenapa sih harus pakai tes DNA, ribet banget. Apalagi kan Mutiara ini gadis polos desa ya teman-teman. Jadi Mutiara mikirnya, udahlah langsung aja biar cepet gitu. Tapi kan bagi Kenzo ya gak bisa. Aneh banget. Kalau katanya selama 20 tahun cari Mutiara dan baru ketemu sekarang dengan cara yang kayak gini, ya tentu aja bikin Kenzo pun juga curiga. Makanya dilakukanlah tes DNA ini, sehingga pada akhirnya hal ini pun juga bikin Kenzo menjelaskan semuanya kepada Mutiara supaya Mutiara pun juga bisa mengerti. Walaupun kesel, Mutiara pun juga pada akhirnya bisa mengerti. Wow, ini sih menjadi hal yang luar biasa. Lalu apa hubungannya sama judul video kali ini ya? Kenzo akhirnya merasakan, ngebayangin gimana kalau pada akhirnya Mutiara tuh gak ada di rumah. Kenzo pun juga pada akhirnya ngebayangin, duh kalau Mutiara bener-beneran pergi, nanti yang bikin kopi enak siapa ya? Yang bikin nasi goreng terasi enak siapa? Terus yang nanti berantem sama saya siapa? Karena kan Kenzo tuh udah mulai nyaman sama Mutiara teman-teman. Apalagi dengan caranya Mutiara yang gak peduli ya kalau Kenzo tuh majikannya. Terus juga bagaimana cara mereka tuh kalau setiap ngobrol tuh kan selalu bikin Kenzo kangen. Hal inilah yang gak akan pernah bisa Kenzo lupain dari Mutiara. Makanya Kenzo seakan-akan pengen ngulur-ngulur waktu supaya Mutiara gak pergi dari rumah. Bahkan lucunya Kenzo berharap banget kalau hasil tes DNA-nya negatif supaya Mutiara bisa tinggal lebih lama di rumahnya Kenzo. Cie, ada yang kangen banget dan takut kehilangan nih teman-teman. Intinya mungkin di judul kali ini Kenzo takut kehilangan Mutiara. Wah, ini bener-bener bikin baper banget ya. Karena memang ini bukan cuma omong kosong belaka teman-teman. Terasa banget kok. Mungkin episode ke-24 yang tadi sama-sama kita tonton dan udah membahas juga tuh memang monoton banget ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, Kenzo tuh kayak gak rela kehilangan Mutiara dan takut Mutiara pergi dari rumah. Makanya Kenzo pun juga berusaha untuk gimana caranya tetap mengawal juga. Dan mau nggak mau kan ibaratnya kalau di mata Kenzo, kalau misalkan memang positif hasilnya ya udah Mutiara boleh pergi. Tapi Kenzo berharap banget negatif, karena bagi Kenzo bukan cuma Kenzo takut kehilangan aja teman-teman ternyata, tapi juga karena khawatir takut Mutiara kenapa-napa, apalagi itu orang jahat, takut tinggalnya di mana, apalagi curiga sama Sandra. Banyak hal banget yang Kenzo pikirin, apalagi ini menyangkut keselamatan dari Mutiara. Dan kalau menurut Mimin ini nggak salah banget kok. Toh Kenzo pun udah melakukan yang benar. Apalagi di zaman sekarang kan susah ya buat ketemu sama orang baik. Makanya bagi Kenzo, walaupun mungkin Mutiara agak bete-bete gimana, tapi Kenzo ngerasa senang karena akhirnya Mutiara masih bisa tetap tinggal di rumahnya. Apalagi di episode besok hasil tes DNA sepertinya bakal keluar ya teman-teman. Maksudnya bakal dibikin dipercepat waktunya sehingga keluar hasilnya
negatif atau positif. Dan ini bakalan bikin Kenzo pun juga bahagia karena hasilnya pun juga negatif. Memang ya si Sandra ini pasti mencoba untuk manipulasi semuanya dan bikin semuanya seakan-akan positif. Tapi percuma aja karena ya orang suruhan si Sandra, Kevin, yang pada akhirnya berperan sebagai Firman Aditya ya. Nama aslinya Kevin teman-teman, cuman karena jadi Firman Aditya palsu makanya si Sandra manggilnya Firman, kurang lebih begitu. Jadi jangan salah sangka. Nah karena semua ini udah terjadi ya pada akhirnya bikin Kenzo pun juga ngerasa bahagia karena ternyata memang si Firman ini tuh adalah ya memang orang bayaran teman-teman. Maksudnya Kenzo pun curiga, akhirnya cari tahu, menyelidiki, dan pada akhirnya bener-bener gak nyangka aja ternyata ada pertemuan antara Kenzo lalu juga secara diam-diam melihat bagaimana Sandra bersama dengan si Kevin alias Firman Aditya palsu ini teman-teman. Apalagi kan Kayla bakal keluar kamar mandi juga, bakal beritahu semuanya, yang mana pada akhirnya Sandra pun gak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi buat Sandra ya mau gimana pun juga susah teman-teman untuk bisa mengelak. Apalagi Kenzo ini kan bukan orang bodoh ya teman-teman. Meskipun rekaman suara itu kepotong dikit cuman sampai Mutiara sama Firman gak cocok aja, tapi kan tetap Kenzo ini berpikir ngapain Kayla ngirim ini kalau bukan tanpa alasan. Apalagi kan Kayla ini tuh memang bermasalah banget sama Sandra. Apalagi Sandra tuh selalu gak mau kalah dari Kayla, selalu menyiksa Kayla dalam tanda kutip, yang mana pada akhirnya bikin Kenzo pun juga curiga. Makanya Kenzo benar-benar kaget saat Kayla bongkar semuanya di hadapan Kenzo. Jadi buat Sandra ya tinggal nunggu waktunya aja. Tapi sih kalau menurut Mimin, fokus itu bukan ke permasalahannya lagi sih. Kalau itu udah pasti bakal terbongkar juga ya teman-teman. Mimin pun juga udah bahas lah. Teman-teman pun juga pasti udah nonton kok di channel Dramanesia. Cuman yang menjadi pokok pembahasan yang paling uniknya adalah gimana perasaan Kenzo ini yang gak mau kehilangan Mutiara. Wah ini sih bener-bener terasa banget ya teman-teman. Apalagi Kenzo pun juga sering ngeliatin Mutiara. Jadi kayak Mutiara tuh lagi ngerjain pekerjaan rumah tuh dilatih terus sama Kenzo. Kenzo pun juga bener-bener cuman pengen ngeliatin Mutiara, nggak kebayang kalau rumah bakal sepi tanpa Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Ya pada akhirnya mungkin di sinilah ya yang bikin Kenzo bener-bener jatuh cinta kepada Mutiara. Seru banget teman-teman. Bahkan Kenzo pun juga nggak ragu untuk memeluk Mutiara karena saking takut kehilangan Mutiara. Mungkin Mutiara yang agak tomboy ini tuh agak bingung ya teman-teman, kayak ini Mas Kenzo ngapain peluk-peluk ya. Terus mungkin disinilah Mutiara pun juga pada akhirnya sadar ya memang Kenzo ini tuh orangnya cuek banget. Tapi act of service-nya tuh luar biasa. Physical touch banget lah kalau kata anak-anak sekarang. Yang mana ini pada akhirnya bikin Mutiara pun juga baper bukan main. Maksudnya kan ya apalagi Mutiara berpikir cuman ART aja. Kenzo majikan ternyata sepeduli itu Kenzo kepada Mutiara. Wah gak kebayang sih bakal sebaper apa, bakal seseru apa melihat Kenzo memeluk Mutiara. Karena Kenzo yang takut kehilangan Mutiara dan gak mau Mutiara pergi dari rumahnya Kenzo. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.